Kasih solusi kedatangan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki. Pedagang Tanah Abang merasa belum ada perubahan setelah ditutupnya TikTok Shop. Dan sekarang teriak minta Shopee hingga Lazada ditutup juga. Apakah jeritan ini harus dituruti juga oleh pemerintah? Bagaimana solusi dari Menteri Koperasi dan UKM? Saya melihatnya ini ekspresi kemarahan ya. Pedagang di Tanah Abang mungkin karena penjualannya belum meningkat. Sehingga dia mengusulkan platform lain ditutup. Menurut saya ini nggak bener lah. Kita kasih solusi. Assalamualaikum Pak Teten. Waalaikumsalam. Masya Allah, akhirnya ini bisa dibilang pencapaiannya karena kurang afdol kalau saya tidak mendatangkan raja terakhir UKM nih. Susah sekali jadwal Anda Pak Menteri. Makasih udah datang Pak. Mohon maaf padat. Iya, nggak masalah. Pengen sekali ikut ngobrol iya. di sini. Ya. Ya kemarin kita ketemu di Smesco ya Pak ya. Iya. Lanjut lagi di sini ternyata pas banget momentumnya, memang sekarang masih ramai. Saya nggak tahu dengan fenomenal yang kemarin sempat TikTok dan lain sebagainya, Tanah Abang, TikTok Tanah Abang itu digoreng. Tapi ternyata ada yang bilang bahwa katanya sebagian orang menganggap ngelunjak nih Tanah Abang. Begini, coba Aldan lihat. Nanti mungkin Pak Menteri bisa klarifikasi. Dianggap belum ada perubahan, pedagang di Tanah Abang minta e-commerce lain ditutup. Ya, ini saya melihatnya ini ekspresi kemarahan ya. Pedagang di Tanah Abang mungkin karena penjualannya belum meningkat, ya, belum naik. Nah, yang dituding bahwa meskipun misalnya tadi TikTok Shop karena melanggar izin ditutup. Sehingga dia mengusulkan platform lain ditutup. Menurut saya ini nggak bener lah. Karena menurut saya, walaupun saya memahami problem mereka, karena itu pemerintah melihat secara luas masalah ini. Ya, karena itu yang diatur oleh pemerintah itu mungkin nanti 3 atau 4 isu. Ya, isu pertama adalah bagaimana mengatur platform, ya, jangan sampai platform itu kemudian bisa mendominasi, memonopoli, mendikte pasar digital Indonesia. Nah, yang kedua yang harus diatur juga adalah bagaimana arus masuk barang konsumsi impor yang diperdagangkan di online. Ya, sekarang ini kan begitu banyak produk impor, terutama dari China, ya, yang betul-betul hampir tidak bisa diprediksi lah, ya, karena memang China kan ekonomi lagi melemah, ya, daya beli di lokal lemah, akibatnya dibuang keluar China, dan Indonesia termasuk negara yang cukup besar pasarnya dan daya belinya juga cukup baik, karena kita Indonesia ini kan 7 triwulan terus menerus di atas 5%. Jadi kalau di G20 kita hanya 3 negara yang bisa tumbuh di atas 5%. Nah, yang ketiga, kita mau atur perdagangan online-nya. Ya, jangan sampai tadi ada predatory pricing, ya, bakar uang lagi, ya, ini kan bisnis model yang tidak sustain, apalagi yang bisa membunuh pelaku UMKM produk lokal. Nah, yang keempat, ini memang kita harus kita siapkan dalam jangka menengah panjang bagaimana produk-produk lokal ini bisa bersaing, ya, dengan produk-produk dari luar termasuk di pasar dalam negeri. Nah, ini 4 ini yang sekarang kita bahas terus di rapat kabinet. Concernnya terhadap 4 tadi ya Pak ya. Iya. Nah, sebenarnya panjang, nanti kita bahas satu persatu Pak. Nah, kalau saya mau menjawab ini, justru kan pemerintah mendorong para UMKM kita ini juga go online. Karena penjualan di online ini kan itu sebuah keniscayaan, ya, ada banyak kemudahan. Karena itu kita juga punya target pemerintah itu tahun depan itu 30 juta UMKM kita
terhubung ke ekosistem digital. Hari ini kalau lihat dari laporan IDEA itu sudah 22 juta. Oke. Nah, tapi isunya hari ini bukan hanya sekedar kita bagaimana shifting ya, bagaimana kita bersama-sama teman-teman e-commerce mendampingi para pelaku UMKM supaya mereka bisa jualan di online. Kan ini positif juga, ya. Dari pelosok manapun, ya, tidak harus punya toko di tempat strategis, tapi bisa jualan dalam pasar yang lebih besar, ya. Tapi isunya bagaimana mereka bisa bertahan, ya, bisa compete dengan produk mereka, bisa compete dengan produk dari luar terutama. Nah, hari ini harus diakui, apalagi tadi ada isu dumping dari negara asal barang itu, kemudian di sini juga mereka melakukan bakar uang sehingga harganya sangat murah, ya, itu pasti produk lokal nggak mungkin bisa Habis. bisa bertahan. Nah, harus diakui dari segi regulasi kita ada kelemahan. Nah, tadi Pak Menteri bilang mengakui bahwa ternyata ada kelemahan. Ini kan akhirnya jadi bahan gorengan ya Pak ya, buat para audiens gitu ya. Dalam hal, ada aja oknum-oknum yang berkata bahwa kebiasaan memang nih, giliran udah kecolongan, baru bebenah. Nah ini kan rame banget Pak, yang kayak begitu-begitu tuh. Tapi bukan kasus Indonesia saja. Oke. Ya, India juga mengalami hal yang sama. Iya. Karena itu hampir 2 tahun lalu, Pak Presiden sudah mengingatkan kepada para menteri bahwa kita harus melindungi market digital kita, ekonomi digital kita. Jangan seperti India. Kenapa Pak India? Sama juga, ya, India juga diserbu oleh platform global, sehingga market mereka kan juga dikuasai, platform lokalnya juga hampir terdesak oleh platform global. Ya. Nah, artinya sama, semua tuh kelabakan juga. Yang paling siap di transformasi digital yaitu ya selain Amerika adalah China. Nah, China saya kira paham betul. Kalau kita misalnya coba kita lompat dulu ya dengan China. Ini kan awalnya transformasi digital kan Amerika ya. Iya. Ya, dimulai dengan Microsoft, ya, Google, Facebook, YouTube, kemudian Amazon dan lain sebagainya. Kan China baru muncul 10 tahun, hampir 1 dekade ya. Walaupun itu ada juga yang hampir beririsan tumbuhnya. Tapi di awal-awal China paham betul dengan teknologi digital ini, bisa punya kemampuan untuk penetrasi terhadap ekonomi global, bisa menembus karena ini cross borders, ya. Ini sebagai sebuah kekuatan, tapi juga sebagai sebuah ancaman. Karena itu maka China pemerintahnya melarang dulu platform global masuk ke dalam negerinya. Google nggak bisa masuk, mereka bikin Baidu misalnya, ya kan. WhatsApp nggak boleh masuk, mereka bikin Tencent atau WeChat misalnya. Ya sama juga mereka bikin Alibaba, ya, sampai kemudian terus berevolusi yang terakhir TikTok. Nah, Douyin di sana namanya. Nah, tapi saya lihat juga ada platform baru namanya Temu, itu juga lebih canggih. Dari TikTok? Bukan, dari China juga. Oh, bukan, maksudnya lebih canggih dari TikTok. Ya, lebih canggih. Karena kalau TikTok masih memberikan ruang bagi ada reseller, afiliator. Ya. Kalau yang Temu tadi nyatanya itu langsung dari pabrikan China lewat platform langsung ke konsumen. Waduh. Nah, ini kan terus mutasi ya. Platform ini terus mengalami evolusi. Nah, walaupun belakangan China membuka investasi asing, tapi kan udah nggak bisa masuk gitu loh, ya, platform global itu. Karena itu revenue ekonomi di China catatannya ya kan 90% dinikmati oleh domestik digital ekonominya, hanya 10% asing. Nah, ini artinya apa? China berhasil melindungi digital ekonomi negaranya, ya, jangan sampai dinikmati malah oleh platform global.
Nah, kita terlambat lah mengatur itu. Kan nggak mungkin seperti di China, platform bisa melakukan predatory pricing. Ya, untuk masuk barang ke sana aja, wah dipersulit. Mereka harus boleh berjualan kalau mereka punya agen lokalnya. Harus ngurus sertifikasi dalam negerinya China dan negara asalnya juga harus disertifikasi. Nggak boleh dijual di bawah HPP, harga biaya. Sehingga nggak ada lagi antar platform untuk memperbesar market share-nya, mereka bakar uang. Loh, kenapa kita nggak melakukan hal itu, Pak? Kan artinya kan ini terkait dengan positive list sama negative list kan, Pak? Artinya kita memberi ruang kepada asing untuk masuk dengan niatan investasi asing. Karena memang kita juga ya nggak bisa dipungkirin bahwa kita juga butuh investasi asing untuk naikin devisa negara. Tapi sementara kalau kita masuk ke China, kenapa batasannya tuh dan wah pagernya tuh, apakah memang kita sebaik itu karena kita budayanya tuh ya ayo silakan masuk gitu? Ya orang Cina kan biasa bikin benteng. Biasa bikin tembok Cina. Udah biasa begitu ya. Jadi dia di negeri sendiri jadi monopoli, di negeri orang pengennya monopoli, apa begitu? Pengen dia menguasai. Aduh, nggak beres nih. Makanya kan kita jangan bodoh-bodoh amat jadi bangsa. Keren. Saya suka nih, ini baru menteri saya nih, mantap menjaga ya ini brand soal kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan politik ya. Nah ini jadi harus diakui lah memang pemerintah juga belum memiliki strategi besar mengenai transformasi digital. Toh sekarang pun misalnya transformasi digital di kita kan lebih pesat berkembang di hilirnya, ya, di perdagangannya, di sektor jasanya. Nah, sehingga tadi semakin banyak para pemainnya, pedagangnya, kue ekonominya nggak berkembang. Jadi yang dibagi makin sedikit. Nah, harusnya memang yang kita arahkan seperti di China, bagaimana digitalisasi industrinya, ya, yang harus sama-sama tumbuh hulu hilirnya. Jadi pengembangan misalnya penggunaan teknologi digital untuk industri manufaktur, di industri, di pertanian, di aquaculture, di kesehatan dan lain sebagainya. Nah ini tuh nggak ada direction di situ, ya. Hampir semua didrive oleh swasta dan luar, gitu. Loh kenapa? Kan kita punya BUMN misalnya, buat apa? Revenue negara gitu? Ya agak sulit ya kalau misalnya BUMN bangun platform, pernah dicoba kan, Telkom juga ada dulu belanja.com kalau nggak salah. Oh iya. Tapi kan APBN itu nggak bisa untuk misalnya bakar uang untuk naikin valuasi bisnis, untuk naikin market share gitu. Oke. Ada keterbatasan. Dan sebaiknya memang ini nggak perlu negara, ya. Lantas? Swasta saja. Tapi yang kita harus perkuat seperti arahan Pak Presiden adalah bagaimana unicorn domestik ini terus tumbuh dan berkembang, ya. Tapi kan di push unicorn juga nyatanya banyak yang rugi juga, Pak. Ya justru itu. Nah ini kan berarti bisnis model di platform digital ini nggak sustain. Ya, ada persaingan yang tidak sehat. Jadi ini yang kita mau atur, ya. Boleh diatur. Jadi kalau mau ada persaingan inovasi teknologi sih boleh. Tapi kalau bakar uang, lalu misalnya melakukan predatory pricing, bukan hanya platformnya yang nggak bisa bersaing, artinya yang kapital besar yang hanya akan menguasai market ini, tapi juga memukul produk dalam negeri. Kalau yang produknya yang harganya diturunin, karena itu di China nggak boleh di bawah HPP. Ada batasannya. Ada batasannya, dan HPP-nya HPP lokal. Nah ini sedang dibahas di pemerintahan tadi. Jadi kan dari 4 itu salah satunya pengaturan perdagangan. Gitu. Baik, Pak Menteri. Jadi gini, sebelum kita bahas mengenai terkait dengan adaptif, kan sempat ramai juga tuh di isunya bahwa kita mengingat tahun 2015, 2016 ojek online versus ojek pangkalan.
ada juga yang orang-orang yang di kubu yang kenapa sih Anda ada semua ini, oknum-oknum ini misalnya selalu bersembunyi di balik regulasi pemerintah. Pak, tolong Pak, Bapak turun dong ke bawah dong Pak. Kami pengennya sukanya kayak zaman dinosaurus aja Pak. Kita pengennya kolot aja Pak. Gitu. Sebelum kita bahas yang itu Pak ya. Tapi saya jadi justru tertarik dengan yang tadi Pak Teten katakan gitu terkait dalam hal investasi asing. Nah, nggak tahu nih awam-awamnya saya aja Pak, mohon maaf sebodoh-bodohnya saya aja mungkin berpikirnya gini, andai kata ditutup seperti kayak China tadi, oke lah asing cuma kita batasi 10%, 90%-nya kita harus bentuk sendiri, create apapun itu platform di Indonesia. Nah, dengan adanya keputusan Pak Presiden, dengan mungkin melonggarkan, ayo udah masuk deh, kan kita nggak mungkin bahwa ini adalah nilai investasi juga kan, mungkin dengan TikTok bayar pajak apa segala macam gitu. Tapi misalnya ekstrem gitu Pak, artinya apakah kita nggak bisa Pak dengan mencari revenue yang lain, stream of revenue mungkin nggak tahu dari mana untuk meningkatkan devisa negara dengan ya berani gitu. Apakah memang gara-gara TikTok masuk segede apa sih mereka kontribusinya ngasih uang ke kita? Itu aja sih Pak poinnya. Saya penasaran di situ. Kok ngelos banget gitu? Ya memang kita kan sudah ada perjanjian perdagangan bebas. Ya kita juga saya kira memang terbuka untuk investasi asing. Ya. Tapi kan ada aturan main yang harus kita jaga. Nah kemarin itu ya seperti Ibu Sri Mulyani sampaikan di rapat kabinet, memang kemarin itu 5 tahun belakangan ini kan sepertinya kita memberikan ruang terlalu bebas ya di perdagangan online itu. Karena itu pengaturan di offline itu begitu ketat ya, tapi kalau di online begitu longgar. Nah saatnya sekarang kita atur, karena kita udah lihat ini perlu terarah ya transformasi digital kita itu. Jangan sampai, kan intinya transformasi digital itu kan melahirkan disrupsi. Nah disrupsi ini kan mestinya menciptakan peluang-peluang ekonomi baru. Setuju. Tadi misalnya di Gojek online. Sebelumnya kan usaha besar, korporasi yang menguasai transportasi. Tapi begitu ada aplikasi Gojek online, ya transportasi online misalnya, orang-orang yang punya mobil motor satu kan bisa punya usaha. Ini yang menciptakan ekonomi baru, gitu. Jadi disrupsi itu harus melahirkan peluang baru, bukan monopoli. Nah, ketika ada monopoli, kita belum siap aturannya. Nah ini yang kita mau atur gitu. Oh mantap. Ya, itu maksud saya, artinya berarti selama ini yang kita tahu beredar tuh kan kayaknya bagi afiliator TikTok misalnya, mereka menganggap bahwa kayak ditutup TikTok shopnya. Lah kenapa mereka nggak coba yang upgrade tuh? Kenapa jadi kita balik lagi ke zaman batu kan gitu tuh Pak. Nah artinya sementara berarti ini clear ya Pak ya, pemerintah juga pengen rakyatnya nih adaptif dong untuk menerima perubahan teknologi Pak. Ya kita bukan anti inovasi. Ya transformasi digital itu satu keniscayaan. Ya, tapi kita juga sadar betul ya bahwa teknologi digital ini kalau nggak diatur, ya aturan mainnya tidak dibikin bagaimana adanya playing field yang sama supaya nanti kekuatan kapital tidak menghabisi, tidak menutup opportunity, peluang-peluang bisnis baru atau yang kecil kalah sama yang besar. Itu kan membahayakan gitu. Jadi inovasi teknologi yes, tapi playing field ya harus dibangun. Ya kalau enggak nanti kekuatan, ya karena ini kan teknologi ini kan coba aja sahabat. Kalau dibiarkan mungkin di dunia juga mungkin ada hanya satu atau dua platform e-commerce misalnya. Ya kan? Nggak, siapa yang bisa bersaing? Misalnya kalau terus bakar uang untuk bisa naikin valuasi bisnis atau naikin market share, kan nggak akan kuat. Maka karena monopoli. Nah ini yang sekarang, dan sekarang perkembangannya saya kira kan bukan mengatur bagaimana revenue sharingnya dari ekonomi digital itu. Kalau kita lihat misalnya EU sudah mulai mengatur EU di Digital
DSA Act ya, Hmm. ya yang baru tuh Iya. 25 Agustus Tahu. tahun ini. Kan mulai mengatur soal teknologinya, mengatur transparansi algoritma, data. Amerika juga sama, kan ada di Washington DC, pemerintah Amerika menang lawan Google dengan isu monopoli search engine-nya. Oh, oke. TikTok, apa yang disebut dengan Project Texas itu, data centernya nggak boleh lagi ada di China, harus di negara Amerika. Nah, artinya kan sudah masuk ke situ pengaturannya. Nah, ini kan terus berkembang. Jadi bukan kita aja lah ya, pemerintah Amerika pun nggak bisa ngatur Google gitu loh. Ya, Padahal Google dari situ juga ya. ketika ini menjadi sangat besar. Kan sama juga Xi Jinping juga waktu itu sempat ngegahajar Jack Ma kan tahun 2001, dan kemudian ditegurin tuh semua tuh pemain-pemain besar di digital Di China sana ya. China itu. Padahal sama-sama di Cina Iya, gitu ya. kan mereka juga sama. Gitu. Jadi, nah ini jangan disalahkan karena kita juga kan sama-sama belajar lah. Ya, pemerintah juga mungkin lengah, tapi ini tidak terlambat lah. Kita harus atur. Oke, keren. Saya doakan semoga lancar Pak ya, proses pengaturan dan lain sebagainya. Nah, artinya berarti kalau dari penyikapan yang tadi Pak Menteri sampaikan, langkahnya Shopee sudah benar dong Pak. Dalam artian Shopee ini sekarang kita lihat ternyata peraturannya sudah lagi nggak ada cross border ya, artinya nggak ada lagi impor ya. Ya, jadi itu kan katanya biar database kita bertahannya di kita-kita aja Pak. Ada 2 cross border online ya, Shopee dan Lazada, yang mereka selama ini boleh langsung menjual produk dari luar langsung ke konsumen. Iya, tulisannya kan dikirim dari luar negeri gitu. Ya. Itu sekarang kan kita udah mulai atur yang boleh diperdagangkan lewat retail online itu yang minimum persatuannya harus $100. Ya, 1,5 juta ya. Ya. Gitu. Terus nggak boleh langsung ke konsumen, dia harus juga mengurus izin edarnya ke BPOM, SNI-nya, kalau produk kesehatan atau atau kosmetik harus ada halalnya, dan kan itu playing field yang kita mau bangun yang sama ya. Karena kalau UMKM juga mau jualan, dia harus ngurus juga izin edarnya dari BPOM, halalnya, SNI-nya. Nah, kalau mereka kok bisa masuk ke sini ya langsung ke konsumen, itu kan nggak benar gitu. Nah, gimana kita melindungi konsumen kita? Nah, sehingga sekarang mungkin ini udah nggak ada opportunity lagi bisnis di sini, ditutuplah Shopee. Tapi jangan lupa loh, Shopee itu pernah saya tegur juga waktu mereka juga menjual produk dari China dengan harga yang memukul produk domestik. Tahun berapa? Saya kira setahun lah sebelum ini. Oke. Jadi saya tuh pernah tegur karena waktu itu ya penjualnya namanya sellernya Mr. Hu. Siapa ini Mr. Hu ini kan? Nggak jelas. Terus yang dijual produknya produk waktu itu pakaian muslim lah. Oke. Ada 13 item. Harganya luar biasa ya, jual kerudung, jilbab gitu. Ya jilbab murah sekali kan. Akhirnya saya panggil karena ini pasti mengganggu UMKM yang saya protekkan gitu. Iya. Waktu itu datanglah dengan co-foundernya, saya bilang bisa nggak kalian ini nggak praktek, nggak benar ya, ini memukul UMKM kita, dan Indonesia ini ekonominya tuh UMKM, 97% orang Indonesia bekerja di sini. Kalau ini sampai lumpuh, gimana dampak sosial ekonominya, bahkan politik. Nah, kan kalian dari China katakan banyak produk yang Indonesia belum bisa bikin. Kalau itu please silakan. Tapi jangan sampai membunuh ini.
alhamdulillah itu saat itu juga salaman, mereka setuju di drop semuanya. Sehingga besoknya kemudian press conference bareng. Oke. Shopee. Nah, akhirnya Lazada juga ikut. Ya. Sebelumnya juga saya pernah waktu awal-awal jadi Menteri Koperasi, saya juga negur GoFood. Kenapa GoFood, Pak? Nah, GoFood waktu itu kan mau investasi di Rebel Food India. Iya. Nah, Rebel Food India itu kan sama seperti GoFood, ya. Tapi kemudian mereka bikin cloud kitchen. Nah, tenan-tenan para UMKM yang jualan makanan di Rebel Food itu kemudian disingkirin, diganti lah produk punya Rebel Food sendiri lewat cloud kitchen-nya. Nah, itu kalau ke Indonesia begitu, kuliner di UMKM paling besar kan di kuliner. Iya. Nah, waktu itu saya ajak ketemu direksi sama komutnya GoFood. Saya bilang, janganlah. Ini bakal rame, ini memukul ekonomi rakyat. Bagaimana kalau diubah? Saya bilang, jadi dapur bersama. Ya kan? Jadi mereka kan tetap bikin dapur di berbagai tempat sehingga biaya logistiknya lebih murah karena dekat kepada konsumennya. Tapi tetap yang jualan adalah UMKM kita. UMKM-nya. Cuma bikinnya di dapur-dapur mereka sehingga standar produknya lebih higienis, logistik. Salaman akhirnya saya yang buka. Wah, keren. Buka pertama itu di daerah Jakarta Selatan dekat Bintaro. Iya. Bisa gitu loh. Walaupun saya kan nggak punya kewenangan. Ini yang izin platform digital itu kan Menkominfo. Iya. Tapi saya masa jadi Menteri Koperasi, saya Menteri UMKM nggak ngelindungi UMKM kita dari ancaman itu. Gitu. Iya, memang kan sudah tugas Bapak melindungi kami ini, Pak. Karena saya yakin ya, kenapa saya tidak punya kewenangan. Dan saya juga bukan membela salah satu platform atau ini. Yang saya bela adalah rakyat Indonesia, para pelaku UMKM. Masya Allah. Dan saya yakin mereka mau bisnis di sini. Karena market kita besar. Gede. 270 juta. Daya beli kita juga kuat. Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 terus menerus. Artinya pondasi ekonomi kuat. Saya kira kalau kita injak sedikit kan mereka juga mau dong. Gitu loh. Kan mereka pasti ingin bisnis jangka panjang di sini. Ya kan? Ya, tapi kan oke lah saya bilang. Akhirnya saya kira kita harus punya keyakinan itu. Mantap. Keren. Tapi gini Pak, kalau memang misalkan jadinya blunder gimana Pak Menteri? Misalnya blundernya atau backfire-nya gini. Kan kayaknya kan, maaf ya, saya pernah bahas gini juga, ada rame, saya diserang sama mereka-mereka, padahal niat saya tuh pengen teman-teman adaptif dan scale up gitu loh. Ngejar gitu, kuasai ilmu branding, marketing, dan seterusnya gitu kan, karena memang sekarang zaman sudah berubah. Misalnya dimanjakan Pak, diprotek, harga misalnya ada yang lebih turun dikit, diprotek, dilarang, itu bagus Pak. Saya nggak bilang itu adalah nggak bagus. Bahkan Bapak menjadi garda terdepan gitu kan, memang ya makasih Pak udah melindungi kami gitu ya. Tapi malah bukan jadi blunder dalam artian kayak tenang, nggak bakal lama deh tuh harganya murah. Yang ada malah value-nya mereka malah jadi nggak naik-naik Pak. Maksudnya jadi dimanjakan dengan jual murah, sementara brand-brand di Amerika yang gede-gede banget aja berawal dari UMKM, mereka bisa jual sekelas misalnya Louis Vuitton, Hermes, apa segala macamnya. Kan kita pengen naik kelas gitu loh Pak. Saya justru melihatnya selama ini kan misalnya sudah mulai brand-brand lokal kita itu kan menguasai pasar kita. Ya, di offline misalnya. Ya dulu waktu saya menjadi Menteri Koperasi di awal-awal, saya panggil tuh pemilik mall. Supaya memberi tempat premium lah untuk brand-brand lokal. Mereka kan nolak. Ya. Tapi ketika misalnya ada ide misalnya seperti M Block, itu gedung tua Peruri. Ya itu dikelola oleh komunitas, hampir 100% produk UMKM yang datang 11 ribuan kan sehari. Keren tuh M Block tuh. Nah, lalu Post Block sama juga respon bagus. Lalu Sarina. Sarina kan 40 ribu orang per hari. Mengalahkan mall-mall yang besar. Akhirnya kan mulai ngelirik. Ternyata brand lokal itu bisa ngedatengin traffic. Bisa datangin keramaian. Ya kan? Nah, orang nggak melirik itu. Dan di online juga kan sudah mulai misalnya. Sebelum dihajar produk
Scientific dari China Iya, misalnya, iya. skincare lokal kan menguasai market online gitu itu. Nah, jadi kita bukan mau memanjakan produk UMKM ya, misalnya kualitas buruk tapi harga tinggi gitu loh. Kita tidak ingin seperti itu, karena itu kan kita ada 4 program yang tadi saya di depan itu juga kita harus jangka menengah panjang harus nyiapkan bagaimana produk UMKM itu berkualitas dan punya daya saing global. Setuju. Karena market kita juga sudah terbuka Iya. terhadap produk dari luar, kita nggak bisa terus melindungi. Tapi untuk waktu tertentu semua negara juga harus melakukan perlindungan sebelum mereka siap digantikan dengan pekerjaan yang lain. Ya coba kalau sekarang 97% UMKM kita bekerja, katakanlah lebih dari 60%-nya di sektor kuliner. Ya. Lalu di sektor fashion sama kria. Kalau itu lumpuh, produksi kita lumpuh, angka pengangguran meningkat, daya beli juga turun kalau nggak ada pekerjaan. Oh iya. Lalu siapa yang mau dagang di Indonesia? Kan nggak ada laku juga. Ini yang nggak sustain. Itu yang saya ingin bicara dengan platform juga. You mau bisnis dengan siapa sih? Gitu. Kan lu masuk ke market Indonesia, bikin dong bisnis model yang sustain. Ya. Nah, pemerintah juga harus mengatur. Sebab transformasi digital, saya udah lihat lah misalnya bagaimana smart factory misalnya. Kalau dipakai, diterapkan di industri manufaktur yang menyerap lapangan kerja. Hari ini kan kita punya angka pengangguran yang cukup besar. Oh, tinggi. Ya. Karena kita butuh lapangan kerja, industri yang bisa menyediakan lapangan kerja, labor intensif lah. Ya. Nah, saya udah lihat di Korea, di Jepang, dan juga ada beberapa industri di dalam negeri yang sudah menggunakan smart factory. Ya, itu memproduksi 200 juta piece produk misalnya herbal. Sehari ada rokok 8 juta batang per hari, hanya 6 orang yang bekerja. Itu efisiensi banget, bagus dong Pak secara cost. Efisien, bagus dari segi efisiensi, bagus dari segi quality, tapi tidak bagus untuk isu pengangguran. Iya, buka stream of revenue baru. Nggak semudah itu. Yang semudah itu. Ini orang mau dikemanain yang nganggur ini? Apakah pemerintah mau ngasih makan mereka dengan sistem jaminan sosial kita? Apa petugas pajak kita sudah cukup baik menarik pajaknya supaya negara bisa ngasih makan para pengangguran? Kan nggak begitu. Nah, karena itu maka transformasi digital itu harusnya menciptakan ekonomi baru, ya, menginduksi ekonomi lama menjadi lebih modern, bukan membunuhnya. Contohnya, misalnya Pak? Ya itu tadi. Enggak, misalnya usahanya berarti udah jangan kayak kebanyakan yang kemarin kita sempat misalnya bahas ya. Ini seru kan? nih, bagus statementnya Pak Teten. Kan, saya sering menyebut kok ini sekarang ini investor lama dibunuh oleh investor baru, sehingga kan kue ekonomi nggak naik. Oke, contohnya gimana Pak? Kue ekonominya nggak bertambah, gitu. Hanya pengganti pemain aja. Warung misalnya, warung-warung tradisional dibunuh oleh jaringan retail modern. Gitu. Ya kan, satu retail modern kan studinya, risetnya mematikan 20 warung rakyat. Itu contoh, gitu kan. Atau misalnya kalau anak-anak muda ya, gitu, bikin bisnis baru, tapi bikin lagi produk bakso gitu kan, meskipun mungkin jualannya lebih modern di restoran dan lain sebagainya, tapi kan itu sama saja mengambil rezeki mbak-mbak ya, mereka yang maaf saja bisnis di usaha ini bukan karena mereka ingin jadi wirausaha. Ini jadi bisnismen karena mereka nasab kan nggak diterima di sektor formal. Akhirnya dia mencari lapangan usaha yang sifatnya ekonomi subsisten hanya untuk memenuhi lapangan kerja, untuk kebutuhan rumah tangga, gitu. Dan ini rata-rata unskilled kan, gitu, uneducated gitu loh. Nah ini kan kita harus pikirkan, negara nggak boleh dong
Itu. Nah, tapi itu sekali lagi bahwa memang kita harus menyiapkan. Nah, menyiapkan lapangan kerja yang baru. Nah, karena itu ya harus diakui lah, mungkin untuk produk-produk yang sekarang, misalnya kita nggak mungkin misalnya seperti consumer good, seperti fashion, ya, kosmetik, atau apalagi misalnya produk elektronik, ya, nggak mungkin yang bahan bakunya impor, misalnya, nggak mungkin kita bisa bersaing dengan China lah, gitu. Nah, tapi untuk sementara waktu kita nggak bisa nutup dulu ini dong. Kita harus menciptakan lapangan kerja baru. Nah, misalnya contoh lah, ini ada beberapa aplikasi digital yang betul-betul melahirkan ekonomi baru. Oke. Misalnya ada aplikasi digital, mungkin 3 atau 4, tidak banyak, yang mengagregasi para petambak ikan. Tambak lele, petambak ikan nila, ya kan? Oh, saya tahu nih, e-fishery. Misalnya e-fishery. Wah, keren itu. Sekarang kan udah jadi unicorn. Dia baru saja dapat investasi 3 triliunan. Wow. Itu kan orang mungkin tadinya nggak ngelihat itu. Para petambak kecil itu punya nilai ekonomi yang cukup besar. Tapi begitu diagregasi, datanya mulai kelihatan, produksi skala ternyata besar. Sehingga investor mau masuk, market juga butuh supply kan, masuk. Industri pakan juga mau masukin. Ini kan membangun hidup ekosistem. Ya, itu menciptakan ekonomi baru. Jadi orang nggak harus lagi jualan bakso gitu loh. Ya, padahal perairan Indonesia kan lahan kita bisa menjadi petambak baru, dan kita juga bisa mensubstitusi misalnya impor daging dengan ikan dan lain sebagainya. Ada juga misalnya Aruna yang juga mengagregasi nelayan-nelayan tangkap yang kecil-kecil. Ya kan, juga ada Fishlog sekarang misalnya. Ya, Fishlog itu juga sebenarnya dia semacam logistik, aplikasi yang mengagregasi cold storage. Oke. Ya, banyak cold storage yang kosong kan sebenarnya itu. Iya, nah, kayak semacam storage besar. Jadinya kan itu jadi ekosistem bagi para nelayan tangkap kan. Nah, tapi kan akhirnya data ikan bisa terhubung tuh ke semua. Nah, itu yang menciptakan ekonomi baru itu. Nah, gini Pak Menteri, tadi kan Anda mengatakan bahwa kalau kita bikin retail modern apa segala macam, katanya bisa menghancurkan 20 pasar. Satu retail modern, itu ada studinya saya lupa, mematikan 20 warung di sekitarnya. Nah, sebentar Pak, bukan saya bela Alfamart atau Indomaret gitu Pak. Mungkin kalau yang ternyata misal dimaksud itu. Tapi saya pernah coba tes untuk mau franchise Alfamart, Indomaret, dan teman-teman yang lainnya itu. Syaratnya aja diukur Pak. Jangan dekat sekian meter ke pasar tradisional. Ya mungkin tujuannya nggak tahu ya. Kalau memang berbaik sangka perasaan saya kepada yang punya Alfa atau Indomaret dan seterusnya itu, khawatirnya mungkin nanti membunuh pasar tradisional. Atau mungkin kalau bahasa bisnisnya, takutnya kita salah saing nih, gitu kan, kalah sama mereka apa segala macam ya. Nggak tahu. Kalau memang jawaban seperti itu, artinya kan saya mungkin nggak setuju ketika tadi misalnya dikatakan bahwa ada retail modern pasti menghancurkan 20 pasar tradisional. Sementara peraturan mereka dibuatnya adalah jaraknya aja nggak boleh berdekatan. Itu gimana Pak? Ya, jarak antar mereka. Jarak ke pasar tradisionalnya maksudnya? Enggak, emang dekatan. Loh, bukan antar mereka Pak. Dekat pasar udah banyak kok. Jarak antar mereka. Ya, antara titik 1 ke titik 2. Tapi kan di situ sebelumnya sudah ada warung. Warung-warung. Kan ekonomi rakyat itu pertama kan secara tradisional itu warung, jualan sembako, jualan sayur dan lain sebagainya. Pasar induk juga ya. Nah, artinya kan ternyata bisnis besar pun bukan melahirkan bisnis yang dengan inovasi teknologi. Ya, warung bikin warung lagi gitu. Kita kan banyak usaha besar yang memang jagoan di retail, jagoan warung. Iya. Ya, kan coba lihatlah data R&D, biaya untuk riset dan pengembangan teknologi dari swasta berapa? Kita kan 0,3%, itu pemerintah.
waktu saya ke Korea Selatan, saya diskusi dengan waktu itu dengan anak-anak muda di sana, di Seoul, di entrepreneur hub-nya milik pemerintah. Di situ banyak anak-anak muda yang ngantor lah, ya, jadi startup yang masih orang di sana. Ya kan ekosistemnya bagus. Di sana saya tanya, apa yang menjadi ancaman bagi Korea, ekonomi Korea? Kan mereka kan sekarang udah hampir menyamai Jepang dan mereka inginlah melampaui Jepang karena pernah sakit dulu dijajah oleh Jepang. Oh iya. Ya. Nah mereka bilang ada 3. Satu, natalitas di mana orang-orang Korea anak muda nggak mau kawin dan nggak punya anak. Ya, yang kedua dia bilang kalau inovasi teknologi, inovasi bisnis, inovasi produk dari para chaebol mereka, industri mereka berhenti. Kalau Hyundai berhenti melakukan inovasi, ya Samsung melakukan inovasi, LG dan lain-lain. Yang ketiga, tetangga punya nuklir, ya kan? Korea Utara tuh. Korea Utara. Aduh, Nah, capek. tapi yang menarik apa? Artinya apa? Konglomerasi di sana tuh justru menjadi lokomotif ekonomi nasional mereka. Karena mereka harus go global. Karena marketnya kecil 50 juta. Ya kan? Nggak mungkin mereka jualan di marketnya sendiri. Nah, ketika mereka harus go global, mereka harus melakukan inovasi teknologi. Karena harus bersaing dengan Jepang, harus bersaing dengan Amerika, harus bersaing dengan Eropa. Nah, kalau Indonesia kan marketnya besar. 270 juta, ya jualan kacang goreng juga laku, jualan kopi bubuk juga laku, Konsumtif jualan pula, ya. mie rebus juga laku, ngapain keluar-keluar biaya R&D yang mahal. Nah ini kan maksud saya juga mestinya yang gede juga jangan ngambil rezeki yang kecil lah. Gitu. Yang gede kan punya kapital untuk mereka mengembangkan teknologi sehingga kita tuh juga terus meningkat gitu loh. Kita mulai menguasai teknologi. Jadi semua juga pengembangan teknologi listrik, teknologi digital kan sebenarnya itu pengembangan bisnis dari swasta. Ya kan seperti itu. Nah, kita misalnya sekarang kita penghasil 50 juta ton CPO. Paling tinggi kita bikin minyak goreng. Padahal Unilever bayar paling besar dari CPO ini bisa bikin variasi produk yang begitu banyak. Nah artinya kan kita nggak mau ada inovasi teknologi. Nah itu poinnya. Iya kan? Seperti itu. Saya nungguin statement Bapak tuh kenapa? Karena taunya kan di belakang ini kan saya melihat bahwa kayak apa iya sih kayaknya nggak mungkin deh dari Kementerian Koperasi UKM tuh nggak memang apa ya pengen banget mendukung mereka untuk scale up, modernisasi gitu kan. Apa iya gitu ya. Makanya saya suka gaungkan kepada mereka, ayo dong kita yang scale up. Nah, artinya gini Pak, kalau memang ternyata adalah ekonomi baru yang dimaksud Anda Pak, adalah harus mengagregasi atau menjadi agregator itu startup bagus. tech. Ya. Apa harus begitu gitu Pak? Nggak, kan sekarang misalnya ekonomi baru bisa diciptakan dengan aplikasi digital mengagregasi yang kecil-kecil ini. Nah, tapi nyatanya gini Pak, cerminannya masalahnya menjadi startup tech atau tech company, seperti mungkin sekarang banyak agregator, mau ngikutin Silicon Valley gitu kan, wow bikin aplikasi. Tapi yang muncul ke permukaan tuh yang narasinya tuh yang IPO, exit, rugi, tutup. Kan banyak kemarin Fabilio jadi ID, jadi sehingga bukannya mereka nggak mau inovasi Pak. Mungkin 2 kalau menurut saya. Ilmunya nggak ada, mungkin nanti kementerian bisa bikin pelatihan. Sama yang kedua cerminannya, nanti unicorn, digoreng, rame, tiba-tiba nanti rugi nyatanya. Ya mungkin gitu kali saya ya, mungkin kan kita juga sebenarnya, kita kan punya potensi ekonomi yang cukup besar misalnya di agriculture sama aquaculture. Oke. Ya, tadi seperti katakanlah, kita di sawit, misalnya kita dengan Malaysia pun kita bisa jadi pemain sawit dunia. Nah, sekarang ini hanya kita bikin minyak goreng gitu loh. Karena kalau ini kita bisa sedikit
ada R&D untuk pengembangan teknologi. Itu kan bisa melahirkan ya ekonomi itu. baru. Saya pancing tadi ternyata benar butuh R&D. Mereka tuh kadang R&D, pengen bikin ini tapi mereka nggak tahu Pak. Solusinya gimana dari Kementerian UKM? Apakah mentraining mereka untuk gimana cara menjadi formulator yang baik atau? Kalau kami begini, ya kan kita lihatlah bagaimana UMKM di China, di Jepang, di Korea. Mereka bisa bikin usaha mandiri, ya jual produk sendiri, dipasarkan sendiri, seperti misalnya di sektor kuliner lah. Ya. Tapi sebagian besar juga mereka menjadi bagian dari rantai pasok industri. Di Jepang, komponen-komponen otomotif pasti buatan UMKM. Iya. Ya kan, di Korea dan lain sebagainya. Iya. Ini saya baru pagi tadi menandatangani MOU dengan Busan di Korea. Di Korea untuk membuat komponen-komponen bagi mobil listriknya Korea. Raw materialnya. Komponen. Komponennya. Kan Oke. kita punya raw material, kita punya logam, punya Iya. nikel, punya apa. Tapi komponennya kita nggak punya. Nah, kita selama ini kan masih rendah kemitraan UMKM dengan rantai pasok industri itu baru 7%. Iya. Nah ini yang kita harus perbanyak. Sekarang ini banyak UMKM menjadi rantai pasok industri bersatu di hilirnya, di warung-warung lah yang jualan produk Unilever, produk Garuda Food, produk Indofood begitu. Tapi hulunya belum ya? di hulu gitu. Nah ini satu model yang harus kita lakukan sehingga yang kecil dan besar itu bukan konflik. Apalagi yang besar mengambil alih rezekinya orang kecil. Tapi terintegrasi dalam rantai pasok sehingga kalau industrinya tumbuh besar, UMKM juga ikut seperti dalam kasus Korea tadi. Iya. Gitu. Nah itu kan kalau kita ngomong ekonomi Pancasila mestinya ini dong. Nah, harusnya itu. Tuh. Bukan yang gede nelen yang kecil gitu loh. Nah, yang gede kan udah cukup punya kapital lah untuk mau meriset apa. Ini kan sumber daya alam di kita banyak. Misalnya di sektor kelautan kita, investor besar baru 4%. Padahal Norway bisa kayanya sekarang pendapatan negaranya dari budidaya ikan salmon karena mereka melakukan riset, pengembangan teknologi, pengolahan teknologi, pakan dan lain sebagainya, teknologi jaringnya. Itu kan nggak mungkin yang kecil-kecil ini. Dari mana mereka punya uangnya? Nah, ini kita harus membangun etik baru dalam bisnis supaya yang besar itu betul-betul jadi lokomotif. Wah, keren. Kita butuh. Narasinya bagus. Butuh yang besar ini supaya melakukan evolusi terhadap ekonomi nasional. Bukan kita terus di level teknologi rendah. Bakso lagi, seblak lagi gitu kan. Iya. Ya memang atau enggak kalau polanya gini gimana Pak Menteri? Ya nggak apa-apa bakso, tapi mungkin mereka kan kalau di istilah mungkin saya orang marketing, orang branding, kenapa nggak ininya yang divaluasikan, misalnya produknya diangkat, di branding lebih maksimal, jadinya kan menjadi diferensiasi yang optimal. Coba kalau misalnya sekarang ya, katakanlah di satu kampung. Dari 100 rumah ada 20 tukang bakso. Kamu branding 1-2 dinaikin produknya, tuh di skala usaha dinaikin, berarti yang mati berapa? Kan marketnya segitu juga. Iya kebayang si Pak Teten pintar juga nih. Giringnya ke sana ya. Misalnya dari 10, 2 dijadiin, 8-nya mati itu. Karena 2-nya ini mencuat. Jadi kan maksud saya justru harus kita menciptakan peluang-peluang ekonomi baru, menciptakan produk-produk baru. Karena ini udah terlalu crowded lah ya. Udah kepenuhan. Ya, jadi dibikin teknologi baru ya. Berarti caranya mereka juga harus disiapkan Pak dari segi modal, dari segi. Nah, justru kalau menurut saya nggak begitu. Caranya? Pengalaman tadi Korea, Jepang, China ya, negara tetangga itu yang gedenya. Narik yang kecil. Mereka harus melakukan, punya uang tadi, bisa melakukan riset, tadi pengembangan, bisa banyak sekali lah. Misalnya sekarang Pak Jokowi mau hilirisasi, ya hilirisasi bukan hanya misalnya produk mineral, pertambangan, nikel, aluminium, boksit, tembaga, emas dan lain sebagainya. Tapi juga misalnya termasuk produk tadi, produk perkebunan. Kita ada sawit, ada karet. Ya, lalu juga kita punya rumput laut yang sangat kaya, ya kan? Ya, kopi
kita punya dan lain sebagainya. Tapi kan kita masih atau misalnya rempah lah kita kaya. Tapi kan kita masih menjual raw materialnya, tidak kita olah. Nah, dari saya kemarin ketemu dengan salah satu perusahaan China yang mengolah nikel. Itu ternyata ya, memang yang kapital intensif itu kan lebih ke di pertambangan sampai memproduksi nikel raw plate-nya. Ya, tapi kalau untuk membuat produk-produk yang berbasis bahan baku nikel yang lebih rendah kadar nikelnya, itu justru bisa dilakukan oleh UMKM. Misalnya alat makan, ya peralatan dapur, kunci-kunci rumah, grendel, jendela segala macam itu kan berbahan nikel. Semua. Bisa dari situ. Nah, itu kan teknologi yang lebih rendah, itu bisa pelaku usaha kecil menengah. Karena tidak membutuhkan teknologi tinggi, tidak membutuhkan investasi besar. Catat teman-teman ya. Tadi saya gali gitu kenapa? Untuk memastikan bahwa ternyata memang pentingnya ekonomi baru. Jangan itu lagi dagangnya. Betul. Pak Menteri tadi udah tipis-tipis kayak begitu. Berarti kita harus benar-benar kooperatif, inovatif, kreatif, lihat peluang. Oh ternyata ini bisa dijadiin ini loh. Oh ini bisa dijadiin ini loh. Itu poinnya. Ya banyak halnya dengan yang kayak misalkan cerita zaman dulu kan taunya kan kalau untuk bersih-bersih ya sekedar cuma buat cuci muka doang. Misalnya bikin skincare misalnya taunya cuci muka. Tapi cerdasnya mereka udah banyak pemain facial wash. Oh ternyata bisa ya dari kandungan-kandungan ini nggak cuma sekedar dipakai buat cuci muka doang. Contoh misalnya, Kaf. Nggak cuma cuci muka doang, tapi ternyata ada buat ngelindungin. Saya pakai juga. Pakai juga Pak. Mantap. Ini kan kebanggaan kita. Yes, Brand keren. lokal. Brand lokal. Paragon Group. Keren. Kaf Al-Kahfi. Ya, asik. Saya demen. Iya enak banget brand ini Pak Salman, Pak Arman. Percaya itu ya. Iya kan. Sekarang jadi ada yang inovasi baru ternyata bisa untuk misalnya melindungi wajah dari sinar matahari, sunscreen. Yang taunya mungkin kalau skincare cuci muka doang Pak. Itu yang inovasi-inovasi baru yang dimiliki sama Kaf. Iya, ini kan inovasi. Iya. Indonesia kan banyak. Ini kan bahan baku untuk kosmetik. Itu kan bisa berbahan baku herbal. Iya. Ya, berbahan baku misalnya produk-produk sumber daya laut tuh. Laut, banyak tuh kolagen dari teripang dan lain sebagainya. DNA salmon kan? Iya, kita punya albumin dari ikan gabus, ikan patin, banyak. Dan saya udah ke Korea, saya udah lihat tuh industri skincare, kosmetik di sana. Banyak bahan baku ambil dari herbal-herbal dan kita kaya. Nah, karena itu sekarang juga anak-anak muda udah mulai kan bikin parfum. Ada 7 brand lah, ya parfum lokal, ya, sekelas parfum buatan Paris lah. Nah, tahu nggak? Fragrant industry di Paris itu kan bahan bakunya 90% dari Indonesia. Oh iya. Mestinya kan Indonesia menjadi pusat fragrant industri. Karena kita punya minyak esensial yang sangat lengkap. Misalnya nilam yang paling besar. Nilam terbaik di dunia ya nilam dari Aceh. Patchouli itu dari Aceh. Aceh ya? Aceh nilam. Tapi kita kan bukannya sekedar nilam. Kita punya minyak esensial yang lain. Iya. Bisa sekarang wellness product kan lagi hit di dunia. Pertumbuhannya kalau nggak salah 16%. Nah, ini butuh inovasi. Iya itu. Ya, dan sebenarnya nggak mahal-mahal. Saya kemarin udah lihat, misalnya untuk mengolah katakanlah rumput laut jadi tepung, gitu kan, jadi keragenan untuk supply untuk ke industri farmasi, industri kosmetik, industri makanan, itu hanya 7,5 miliaran. Ya, nah karena itu saya sekarang lagi bangunin rumah-rumah produksi itu. Wah keren. Hibah. Nanti yang ngelola koperasi. Masya Allah. Ya jadi gampang lah. Teknologinya ada di dalam negeri pun ada. Nah misalnya aloe vera, lidah buaya, ya kan di Kalimantan itu tumbuh subur, Kalimantan Barat. Nah kita hanya mengolah hanya sampai ke makanannya, ya, jadi minuman segar dan lain-lain. Padahal itu kalau kita bikin ekstraknya, ya itu kita bisa mensuplai industri kecantikan, kesehatan,
Dan dari segi logistik kan pengirimannya menjadi masuk gitu loh dari segi biayanya karena kan udah ekstraknya kan itu. Nah yang begini-begini kita mau olah dan banyak gitu di Indonesia. Bener kayak kemarin ada Real Food itu sarang burung walet. Sarang burung walet. Nah ya kan bisa juga tuh ternyata sarang burung walet malah jadiin jelly, dijadiin kayak gitu. Tapi gini Pak, masalahnya ketika kita mau ekspor katanya ditahan lagi sama negara sana Pak. Gimana Pak? Indonesia ruangnya malah masuk ke negative list. Iya. Nah, makanya kita tuh kalau sekarang kita terlalu baik. Iya. Terbaik. Tapi ini kita udah bahas dengan Ibu Menteri Keuangan. Iya. Saya bilang Bu, kenapa kita nggak naikin tarif bea masuk kita? Iya. Ya kan kalau tadi misalnya produk kita keluar bisa misalkan lah rumput laut. Iya. Kalau masuk ke Cina kalau kan pengennya mereka kita kirim mentahnya. Ya, iya karena biar brandnya dia yang pegang. Nah, pengolahannya value added-nya mereka yang mau ambil. Kita olah sedikit saja, jadi tepung misalnya, begitu masuk udah pasti naik berkali-kali lipat, kan gitu. Nah sementara consumer good yang masuk ke Indonesia cuma ditarifin kira-kira 7,5%, gitu. Nah ya udah akhirnya kita bahas, ya dia bilang Pak Teten ini kita ini dengan China itu udah FTA, Free Trade Agreement, nggak boleh nih kita main tarif. Tapi kan saya bilang non tarif bisa dong, ya kan? Nyatanya? Ya ini yang kita mau atur non tarifnya, kan tidak belangga kalau non tarif gitu kan, gitu. Nah jadi masih banyak lah. Bismillah. Ayo. Kita menurut saya ada hikmahnya juga lah. Kasus kemarin ini ketika pasar Indonesia, pasar digital Indonesia diserbu produk dari China dengan harga yang sangat murah, yang kemungkinan itu harganya memang di sana sudah dumping, masuknya juga ilegal. Ya karena kita udah lihat lah datanya. Oke. Ya pokoknya kita doakan aja ya, mudah-mudahan kayak banyak yang brand-brand sekarang kayak Kaf gini mungkin bisa Pak, maaf Pak, yang kan Pak Teten juga pakai juga Pak yang kecil Pak. Ini kan inovasinya kan menurut saya luar biasa loh. Tadi berbicara mengenai inovasi, ternyata Kaf juga udah milikin. Kenapa yang tadinya kita kenal sebagai skincare taunya cuma cuci muka doang. Ternyata bisa ngelindungin wajah kita teman-teman. Ya dari sinar matahari misalnya. Nah ini sunscreen nih Pak nih. Apalagi ini sunscreen pria nomor 1 di Indonesia. Ini pelembab wajah pria dengan formula SPF 30 dan PA+++. Tuh plusnya 3 kali tuh. Jadi Kaf yang triple protection sunscreen moisturizer ini lindungi kulit dari efek negatif paparan berlebihan sinar UVA dan UVB. Jadi siap menemani perjalanan sehari-hari. Ini bocah-bocah nih. Ini pastikan pakai Kaf teman-teman semua. Dan kita juga harus mendidik konsumen kita untuk mencintai produk lokal. Nah, itu. Korea Selatan itu sangat loyal dengan produk mereka. Iya. Ya, sehingga sekarang mereka berhasil menjadi negara maju. Nah, kita ini ya agak sulit. Ya, kampanye bangga buatan Indonesia itu begitu ada yang murah buatan China udah pindah aja. Tapi kan mereka kan yang mau nge-push produk lokalnya mereka sebenarnya banyak loh Pak yang bisa dibilang naik tuh omsetnya terbantukan di TikTok Shop Pak. Nah kenapa ditutup Pak? Yang mana? Banyak mereka yang sekarang jualan dimudahkan dengan TikTok Shop Pak. Terus nyatanya nanti TikTok Shop bakal balik lagi nggak Pak? Kan banyak testimoni awalnya memang terbantu, tapi begitu seller mereka semakin besar penjualannya, taunya disuruh jualan produk dari China juga. Wah saya suka menteri saya nih, ini saya tunggu-tunggu nih. Oh ternyata disuruh jualan produk Cina. Iya. Mereka kan waktu itu kita panggil seller-seller besarnya, dan ya itu pengakuan testimoni mereka terbuka. Hanya sebagian kali Pak oknum Pak. Ya. Sebagian aja kali yang mungkin disuruh jualan apa gimana, yang lainnya mungkin terbantukan kan lebih banyak. Coba Pak kita lihat masalah Mudorot. Jangan-jangan gara-gara TikTok Shop atau mungkin keranjang kuning banyak yang terbantukan dan membantu ekonomi negara Pak. Lebih banyak misalnya dibanding yang cuma disuruh-suruh jualan produk Cina. Oke, dalam ekonomi itu yang utama itu bagaimana produksi, bukan pedagangnya. Nah, kalau sekarang Indonesia dibanjiri dengan produk dari luar yang sangat murah, tentu kan konsumen senang lah. Ya pedagang, reseller, afiliator kan paling banyak. Tapi kan mereka
Jangan berpikir jangka pendek. Kalau industri kita rubuh, ya, lapangan kerja makin berkurang, orang tidak punya pekerjaan, terus daya beli pasti turun. Tadi konsumen yang daya belinya rendah senang, kami kan tidak mampu beli yang mahal. Tapi ini akan semakin melemah. Karena itu di dalam ekonomi satu negara itu produksi yang harus diperkuat. Justru fokusnya di situ. Ya, bukan kita hanya jadi pedagang terus begitu. Nah, ini yang kita harus edukasi. Wah, itu poinnya teman-teman, kuncinya produksi harus dimantapkan. Iya. Sebenarnya ini misalnya, Wardah ini kan sudah brand nasional yang cukup membanggakan dan ini cukup kuat pasarnya di Asia. Nah, ini kan harusnya yang terus kita awalnya mereka diterima di pasar domestik gitu kan. Akhirnya kan membesar kan. Gitu. Nah, ini yang kita harus lakukan. Iya, nggak cuma grupnya Wardah, Paragon, banyak ya. Salah satunya mungkin nggak cuma skincare, sarung juga banyak yang kuat loh. Produksi di Pekalongan kan keren-keren banget misalnya. Ya nggak? Sarung tenun misalnya. Ini Pak nih, kebetulan Pak ada sarung tenun, sarung safir juga ini kuat juga Pak nih. Nah, ini hadiah nih buat Bapak nih. Ini produksinya juga harus dijaga ini Pak nih. Rezeki juga. Ini namanya suruh rajin sholat itu. Oh iya, kode ya. Oh, tadi saya diimami, makasih Pak ya. Saya diimami sama Pak Menteri, luar biasa loh tadi sholat maghrib lah Pak. Makasih Pak, ini hadiah buat Pak Teten dari sarung safir. Silakan Pak. Mudah-mudahan ini bisa berfungsi dengan baik, mungkin di rumah, mungkin anak Bapak dan seterusnya. Tapi tadi yang terputus tuh. Ya, gimana Pak? Pertanyaan Anda. Gimana Pak Teten? Apakah TikTok akan masuk ke sini lagi? Kita tunggu di episode kedua apa gimana? Tapi saya yakin akan masuk. Akan masuk? Ya, Indonesia marketnya besar. Siapa yang nggak mau berbisnis di Indonesia? Tapi silakan mereka masuk, tapi harus ikut aturan baru. Nah, saya demen ini baru Menteri, saya tegas, keren. Makasih sekali lagi Pak Teten ya. Keren. Ikut aturan baru Anda, jangan sembarangan Anda. Mentang-mentang kita konsumtif ya. Masa saya nakal-nakal ruang geraknya. Siap, thank you Pak Teten ya. Siap. Kita kasih solusi.